你才是！花接运。翻了身，少不了你的好处。九重天，逢山开在眼前。谢了，老兄。别走运，当个张大老板，辛辛苦苦大半辈。Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Studies Donghua Legendary Twins episode 5 dan 6. Di bagian sebelumnya, Xiaoyu, Huku, dan Tixinlan telah menghadapi berbagai rintangan dalam mengejar Ouyang bersaudara yang berusaha merebut peta harta karun. Setelah diserang dan pilar besi dan racun zombie, Huku berhasil menyelamatkan Tixinlan dengan teknik penyembuhan. Mereka bersatu kembali dengan Xiaoyu yang cerdas dalam memancing para musuh. Di desa mati yang penuh zombie, mereka bertarung sengit hingga akhirnya menghadapi Ouyang bersaudara di persembunyian mereka. Jiang Yulang, pemuda licik, menawarkan kerjasama namun justru memanipulasi situasi untuk menguasai harta karun. Pertarungan semakin memanas dengan serangan gabungan Ouyang bersaudara dan Jiang Yulang. Huku dan Tixinlan menunjukkan kekuatan hebat, sementara Xiaoyu beradu strategi dengan Jiang Yulang. Pertempuran berakhir saat Xiaoyu membakar gudang harta karun, menciptakan kekacauan besar. Dengan keberanian, kecerdasan, dan kerjasama, Xiaoyu, Huku, dan Tixinlan berhasil mengatasi tantangan. Meski Ouyang bersaudara dan Jiang Yulang tetap menjadi ancaman yang belum sepenuhnya dikalahkan. Scene lanjut di tempat penyimpanan harta milik Ouyang bersaudara, yang mana itu sudah terbakar habis. Terlihat Jiang Yulang yang sedang menyerang Xiaoyu. Menyadari serangan itu, Xiaoyu pun bergegas menangkisnya. Lalu ia kembali beradu pedang melawan Jiang Yulang. Setelah itu, Xiaoyu mulai mencari celah untuk dapat keluar dari bangunan. Hingga pada akhirnya dia mencoba empatkan serangan dari Jiang Yulang untuk menggunakan teknik penyusutan tulang dan langkah hantu. Sehingga dengan kedua teknik itu, Xiaoyu pun berhasil keluar dari bangunan yang terbakar tersebut. Sementara itu di area luar, tampak Huku dan Tixinlan yang sedang kesulitan untuk berhadapan melawan Ouyang bersaudara. Melihat hal demikian, Xiaoyu pun sempat berniat untuk membantu kedua rekannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Jiang Yulang muncul dan langsung menyerang Xiaoyu, hingga membuatnya termundur. Bersamaan dengan Huku dan Tixinlan, mereka berdua juga habis dipukul mundur oleh Ouyang bersaudara, yang menjadi overpower di saat menggunakan teknik gabungan. Tak menyerah begitu saja, Huku kembali melepaskan serangan ke arah Ouyang bersaudara dengan teknik pedang esnya yang mengakibatkan pergerakan Ouyang bersaudara membeku. Melihat rekannya diserang, Jiang Yulang mencoba untuk menyerang Huku demi menyelamatkan Ouyang bersaudara. Akan tetapi serangan itu dan cepat dihentikan oleh Xiaoyu. Setelah itu, Tixinlan pun mulai membantu dengan mengarahkan serangan kepada Jiang Yulang yang dibantu oleh Xiaoyu. Di momen serupa, tampak Ouyang bersaudara yang menggunakan teknik gabungannya untuk menghancurkan es milik Huku. Ouyang bersaudara kemudian langsung mengeluarkan sebuah teknik angin yang membuat mereka berhasil menghentikan pergerakan Huku dengan cara menangkap pedangnya. Walaupun pedangnya sempat ditangkap, namun Huku masihlah mampu menyerang dan menendang Ouyang bersaudara. Tak menyerah begitu saja, Ouyang bersaudara kembali bangkit dan kembali menggunakan teknik gabungannya. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyu mulai menyadari kalau teknik gabungan Ouyang bersaudara hanya akan aktif jika tangan mereka menyatu dan saling menggenggam. Tak berhenti sampai di situ, mereka berdua memanfaatkan teknik gabungan itu untuk membantu dan mengalirkan energi mereka kepada Jiang Yulang. Alhasil, Jiang Yulang pun dapat secara liar melepaskan tebasan secara beruntun. Kombinasi serangan Ouyang bersaudara dan Jiang Yulang benar-benar berhasil mendesak Xiaoyu, Huku, dan juga Tixinlan hingga membuat mereka terpental ke dalam perumahan. Setelah terlempar ke sana, Huku dan Tixinlan pun sempat bertekad untuk memberikan serangan balasan. Akan tetapi sebelum melakukannya, Xiaoyu sempat memberitahu Huku dan Tixinlan mengenai sebuah rencana untuk menghentikan keganasan teknik gabungan Ouyang bersaudara. Selesai berdiskusi, mereka segera keluar dari perumahan dan langsung melancarkan rencana, yang mana Xiaoyu bersama Huku mencoba untuk menyerang Ouyang bersaudara tanpa henti.
Serangan yang mereka berdua lancarkan itu benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Karena kali ini mereka hanya menggunakan serang fisik seperti pukulan dan tendangan untuk menyerang. Meskipun sempat terganggu akan serang fisik itu, Ouyang bersaudara masih sempat mengaktifkan teknik gabungan mereka. Sementara itu, Tixinlan sendiri mencoba untuk melawan Jiang Yulang. Namun dalam perlawanannya, Tixinlan sama sekali tidaklah berdaya di hadapan Jiang Yulang dan bahkan Tixinlan sempat terluka, yang membuatnya memutuskan untuk pergi menjauh dari medan pertempuran. Melihat Tixinlan yang sedang terluka, salah satu dari Ouyang bersaudara, yakni saudara pertama, menjadi begitu bernafsu untuk menghabisinya. Alhasil, tanpa pikir panjang lagi, ia langsung melepaskan genggaman saudara keduanya, lalu bergegas pergi mengejar Tixinlan. Merasa ada yang tidak beres dan apa yang terjadi, Jiang Yulang sempat mencoba untuk mengejar Ouyang bersaudara pertama. Namun Xiaoyu tidak membiarkannya begitu saja dan langsung menghalangi pergerakan Jiang Yulang. Pada saat itu Jiang Yulang mulai menyadari kalau Xiaoyu, Huku, dan Tixinlan memiliki sebuah rencana untuk memisahkan Ouyang bersaudara. Dan Tixinlan sebelumnya hanya berpura-pura tidak berdaya saja, supaya salah satu dari Ouyang bersaudara terpancing untuk pergi mengejar dirinya. Hal demikian benar-benar membuat Jiang Yulang menjadi murka dan langsung menyerang Xiaoyu, sehingga pertarungan sengit pun telah dimulai. Dalam pertarungan itu, mereka berdua mampu saling menyerang dan saling menangkis serangan satu sama lain. Di tengah-tengah pertempuran, Xiaoyu sempat mengotori tubuh Jiang Yulang dengan beberapa lumpur, dengan tujuan supaya Jiang Yulang menjadi incaran para zombie. Setelah itu, Xiaoyu mencoba untuk mengolok-ngolok Jiang Yulang. Lalu secara perlahan, Xiaoyu mencoba memancingnya pergi ke wilayah yang dipenuhi oleh zombie. Dan benar saja, setibanya di sana, para zombie pun mulai berlomba-lomba pergi ke arah Jiang Yulang untuk menangkapnya. Tidak jauh dari sana, terlihat Huku yang sedang berhadapan 1v1 melawan Ouyang bersaudara kedua. Dalam pertarungan itu, Huku dan gerakan yang sangat cepat melepaskan teknik pedang es, yang membuat kedua kaki dan kedua lengan Ouyang bersaudara kedua membeku. Akibatnya, Ouyang bersaudara kedua pun tidak dapat bergerak kemana-mana. Hingga akhirnya dia pun meninggoy karena tebasan Huku yang dan cepat menembus tenggorokannya. Sementara itu, Tixinlan masih tampak berpura-pura tak berdaya dan terus berlari dari kejaran Ouyang bersaudara pertama sampai ke wilayah pertambangan. Sesampai di sana, Ouyang bersaudara pertama sempat mencoba untuk memukuli Tixinlan. Namun pukulannya itu berhasil ditahan oleh Tixinlan hanya dengan satu tangan saja. Tixinlan kemudian langsung melepaskan teknik 1000 pukulan yang membuat Ouyang bersaudara sekarat. Hingga akhirnya sambil melompat, Tixinlan melepaskan pukulan terakhir tepat kepada kepala Ouyang saudara pertama, yang seketika saja membuatnya meninggoy. Selepas menghabisi Ouyang yang pertama, Tixinlan segera merebut kembali peta harta karun warisan ayahnya, yang sebelumnya telah dicuri oleh Ouyang bersaudara. Kembali ke wilayah desa yang dipenuhi oleh zombie. Di sana terlihat banyak zombie yang berusaha menangkap Jiang Yulang. Hal demikian benar-benar membuat Jiang Yulang terganggu dan membuatnya kesulitan untuk berfokus menyerang Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun mencoba untuk memanfaatkan hal itu demi bisa menyerang Jiang Yulang dengan beberapa tendangan dan pukulan. Tak terima dan tindakan Xiaoyu, Jiang Yulang pun langsung menyimpan pedangnya, lalu melakukan hal yang sama seperti Xiaoyu hingga membuatnya terpental. Setelah itu mereka berdua mulai bertarung dengan tangan kosong, sampai membuat wajah dan tubuh mereka babak belur. Hingga di tengah-tengah pertarungan, pergerakan dari Xiaoyu sempat terkunci oleh lengan Jiang Yulang. Saat pergerakannya terkunci, Xiaoyu segera menggigit lengan Jiang Yulang yang membuatnya menjerit kesakitan, dan langsung memukul tubuh Xiaoyu agar dia melepaskan gigitan tersebut. Merasa tak tahan dan pukulan dari Jiang Yulang, Xiaoyu pada akhirnya langsung melepaskan gigitannya, sambil menghantam kepala Jiang Yulang dengan kepalanya sendiri. Masih belum berhenti, dengan tekad yang kuat, Xiaoyu kembali menyerang Jiang Yulang, hingga membuat tubuhnya terhempas dengan keras ke arah bebatuan. Meskipun sudah terluka parah, Jiang Yulang masihlah mampu untuk bangkit dan langsung menendang Xiaoyu. Jiang Yulang kemudian mencoba untuk menghabisi Xiaoyu dan menggunakan pedangnya. Akan tetapi tindakan itu langsung dihentikan oleh Huku yang baru saja tiba bersama Tixinlan. Melihat kedatangan mereka berdua, Jiang Yulang pun menyadari
kalau Ouyang bersaudara sudah meninggoy. Lantas Yang Yulang pun bergegas melempar bom asap dan segera pergi melarikan diri. Setelah Jiang Yulang pergi melarikan diri, Xiaoyu, Wuku, dan Tixinlan pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sana. Pada keesokan harinya, Xiaoyu, Wuku, dan Tixinlan mulai bersiap-siap untuk berpisah dan berpamitan di luar desa. Sebelum berpisah, Tixinlan sempat memberitahu Xiaoyu dan Wuku mengenai peta harta karun yang sangat ia jaga. Peta harta karun itu ternyata adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh ayah Tixinlan, dan pemilik aslinya adalah Yan Nantian, yakni sahabat dari ayah Tixinlan. Peta harta karun itu adalah sebuah peta yang menunjukkan di mana letak dari sebuah buku rahasia kungfu kuno milik Yan Nantian yang sangat unik dan langka. Rumor mengatakan bahwa buku rahasia itu dikubur sebelum Yan Nantian dihabisi oleh Lang Jiangfang yang bersama dengan 10 penjahat besar. Namun pada akhirnya Lang Jiangfang juga harus meninggoy karena dikhianati oleh 5 penjahat besar di lembah Eren. Mendengar nama Lang Jiangfang, sontak Xiaoyu menjadi begitu terkejut karena dia pernah diberitahu oleh Wan Chuliu kalau nama ayahnya adalah Lang Jiangfang. Berbeda dan Wuku, ia sama sekali tidak terkejut karena ia masihlah belum mengetahui nama dari kedua orang tuanya. Setelah bercerita, Tixinlan mencoba mengajak Xiaoyu dan Wuku untuk pergi bersamanya saja. Dan alasan karena Tixinlan tidaklah bisa pergi sendirian. Jika ia bisa pergi bersama mereka, maka ia bisa menjaga satu sama lain. Mendengar ajakan Tixinlan, Wuku pun menyetujuinya. Namun berbeda dengan Xiaoyu, ia justru menolaknya. Sehingga setelah itu mereka pun mulai pergi secara terpisah. Namun tujuan Wuku dan Xiaoyu adalah sama, yakni mencari keberadaan salah satu dari 10 penjahat besar di luar lembah Eren, yakni Xuan Yuan Sang Guang. Singkat waktu, di tengah-tengah hutan, terlihat Xiaoyu yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa, tempat Xuan Yuan Sang Guang tinggal, yakni desa Xuanhu. Pada saat itu, Xiaoyu sempat melihat seorang pria misterius mengenakan sebuah topi, camping, dan masker, yang diam-diam sedang memperhatikan Xiaoyu. Melihat pria misterius itu, Xiaoyu langsung bergegas mengejarnya dan mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Xiaoyu justru membuat dia celaka dan nyaris terjatuh dari tebing yang cukup tinggi. Untung saja Xiaoyu sempat tersangkut di sebuah ranting pepohonan. Setelah terjatuh, Xiaoyu pada akhirnya kehilangan jejak pria misterius tersebut dan malah melihat keberadaan Jiang Xing yang sedang melaju dengan menaiki kudanya. Tak jauh dari sana tampak Wuku dan Tixinlan yang sedang bersembunyi di sebuah kedai agar mereka tidak ketahuan oleh Jiang Xing. Dan selepas Jiang Xing pergi menjauh, Xiaoyu pun segera menghampiri Wuku dan Tixinlan sambil berkata kalau ia akan ikut pergi bersama Wuku dan Tixinlan untuk mencari Xuan Yuan Sang Guang. Di waktu yang sama, secara tak sengaja Xiaoyu pun menginjak sebuah jebakan yang membuat mereka terjebak di dalam kedai tersebut. Lalu muncullah seorang pria bernama Gu yang mencoba menakut-nakuti Xiaoyu, Wuku, dan Tixinlan sambil memeras uang mereka. Ketika itu Xiaoyu sempat menunjukkan sebuah emas kepada Gu yang membuat dia menjadi begitu tergiur karena emas itu dapat ia jadikan sebagai modal untuk menghasilkan kekayaan. Pasalnya Xiaoyu menyadari akan rumor yang ada di desa Xuanhu, yang mana para desa sering menghasilkan uang dan melakukan berjudi ataupun bertaruh bersama Xuan Yuan Sang Guang. Mendengar ucapan itu jelas Xiaoyu menjadi begitu senang tentang cara Gu menghasilkan kekayaan tersebut. Wuku yang sudah merasa muak pun langsung menghancurkan jebakan yang mengurung mereka di dalam kedai. Setelah itu Xiaoyu, Wuku, dan Tixinlan langsung pergi melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sebelum itu Xiaoyu sempat memberikan emas miliknya kepada Gu secara cuma-cuma. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun tiba di sebuah desa bernama Xuanhu. Di sana Xiaoyu secara diam-diam pergi sendirian untuk mengikuti kemana perginya Gu. Singkat waktu, Xiaoyu tampak telah kehilangan jejak Gu. Namun ia sempat mendapatkan sebuah informasi mengenai seorang pria bernama Zhan Yu yang diyakini sebagai bawahan Xuan Yuan Sang Guang. Tanpa berlama-lama lagi, Xiaoyu pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan Zhan Yu. Akan tetapi selama berjam-jam ia mencoba mencari, ia sama sekali tak dapat menemukannya. Xiaoyu yang sudah merasa jenuh mencari, tiba-tiba saja Zhan Yu muncul di hadapan Xiaoyu. Xiaoyu pun dengan penuh semangat mengatakan kalau ia ingin menghasilkan banyak uang seperti apa yang dilakukan oleh para penduduk desa.
Awalnya Jiang Yu sempat menolak memberitahunya, sampai ketika Xiao Yu menunjukkan sebuah emas miliknya. Jiang Yu pun langsung menunjukkan arah di mana Xuan Yuan Sang Wang tinggal. 翻了身，少不了你的好处。九重天，逢山开在眼前。 谢了，老兄。 Tanpa berlama-lama lagi, Xiao Yu pun akhirnya tiba di sebuah pagoda yang menjadi tempat tinggal Xuan Yuan Sang Wang. Bukannya langsung masuk menemui Xuan Yuan, Xiao Yu justru pergi naik ke atas atap untuk menguntit Xuan Yuan Sang Wang. Pada saat itu di dalam pagoda terlihat seorang juragan toko bernama Ren Beiwan sedang mencoba bernegosiasi dengan Xuan Yuan karena dia itu menginginkan seluruh aset milik Ren Beiwan. Lantas Ren Beiwan pun mencoba untuk memohon belas kasihan dan mencoba berkata kalau toko miliknya mendapatkan perlindungan dari seseorang yang berpengaruh yakni Murong Sanjuang. Xuan Yuan Sang Wang pun mendengarkannya menjadi begitu emosi dan langsung mengajak Ren Beiwan untuk bertaruh tebak-tebakan koin dengannya. Jika Ren Beiwan menang, maka Xuan Yuan akan memotong jarinya sendiri dan Xuan Yuan Sang Wang tidak akan merebut toko Ren Beiwan. Namun jika kalah, maka Xuan Yuan Sang Wang akan memotong tangan Ren Beiwan dan membutakan matanya. Selain itu, Ren Beiwan tidak boleh menolak taruhan tersebut. Jika dia menolak, maka Ren Beiwan akan dianggap kalah dalam taruhan. Mendengar taruhan itu, sontak Ren Beiwan menjadi begitu ketakutan dan memutuskan untuk mengaku kalah saja, supaya dirinya terselamatkan. Ren Beiwan pun memutuskan untuk menyerahkan seluruh toko miliknya kepada Xuan Yuan Sang Wang. Sehingga Xuan Yuan pun tidak jadi memotong tangan dan membutakan mata Ren Beiwan. Xuan Yuan kemudian mencoba mengajak dan memaksa pelayan dari Ren Beiwan bernama Dong untuk bertaruh dengannya. Dong sebenarnya tidak mau melakukan hal itu. Akan tetapi Xuan Yuan Sang Wang sama sekali tidak peduli dan memutuskan untuk melanjutkan taruhan. Jika dalam taruhan itu Xuan Yuan Sang Wang kalah, maka ia akan memberikan seluruh toko milik Ren Beiwan kepada Dong. Tetapi jika kalah, maka Xuan Yuan akan memotong hidung Dong. Tanpa berlama-lama lagi, Xuan Yuan Sang Wang pun langsung memulai taruhannya dengan melempar koin miliknya. Pada saat itu, koin lemparan Xuan Yuan Sang Wang nyaris membuat Dong kalah dalam taruhan. Untung saja Xiao Yun diam-diam mencoba menggunakan teknik angin mengubah hasilnya, sehingga Dong pun dinyatakan menang dalam taruhan. Bukannya merasa marah, Xuan Yuan Sang Wang hanya tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan kalau seluruh toko milik Ren Beiwan akan menjadi milik Dong. 你走运，当个张大老吧！辛辛苦苦大半辈子，放屁！你仗着目处理的都是人家。 Selesai berurusan dengan mereka, Xuan Yuan Sang Wang pun mulai berjalan keluar pagoda dan secara tak sengaja bertemu dengan seorang tamu yang tidak asing, yakni Jiang Yulang. Pada saat itu, tanpa rasa takut, Jiang Yulang mencoba mengajak Xuan Yuan untuk melakukan sebuah taruhan. Siang hari nantinya, Putri 9 dari Murong Sanjuang akan melakukan pertunangan dan pastinya acara itu akan dihadiri oleh banyak para master. Selama Xuan Yuan Sang Wang berani untuk mengajak seluruh master bertaruh, maka dia akan dinyatakan menang dalam taruhannya. Jika Xuan Yuan Sang Wang berhasil menang, maka Jiang Yulang akan membiarkannya melakukan apapun terhadap dirinya, sekalipun itu mengancam nyawanya. Akan tetapi jika kalah, maka Xuan Yuan Sang Wang harus menjadi pengawal, sekaligus mengikuti Jiang Yulang. Mendengar taruhan itu, Xuan Yuan Sang Wang pun menjadi begitu tertarik dan langsung pergi ke acara pertunangan. Tak jauh di sana, Xiao Yu yang merasa penasaran tak tinggal diam saja. Ia langsung pergi mengikuti Xuan Yuan Sang Wang dan Jiang Yulang. Sementara itu, Ku dan Tisilan tampak secara tak sengaja bertemu dengan Ren Beiwan yang merasa frustasi setelah kehilangan kekayaannya. Ku dan Tisilan pun kemudian mencoba bertanya di manakah keberadaan Xuan Yuan Sang Wang. Lalu setelah mendapatkan informasi dari Ren Beiwan, mereka berdua pun bergegas pergi ke arah pagoda. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua sempat mendapatkan gangguan dari seekor ular yang mencoba menyerang Tisilan. Tak tinggal diam saja, Ku pun bergegas menyelamatkan Tisilan dan langsung membatasi pergerakan ular itu dengan pedangnya. Di momen serupa, tiba-tiba saja keluarlah seorang pria dari tubuh ular tersebut, yakni adalah salah satu dari 12 bintang bernama Bisu Senju. Usut punya usut, Bisu Senju ternyata sedang mencari peta harta karun yang dimiliki oleh Tisilan. Pada saat itu, ketika dia melihat keberadaan Huku, seketika dia teringat dengan sosok yang pernah ia habisi, yakni ayah kandung Huku bernama Lang Jiangfang. Tanpa banyak berbicara, Tisilan pun langsung turun tangan untuk melindungi dirinya dan menyerang Bisu Senju.
Tak hanya Tixinlan saja, Huku juga ikut membantu Tixinlan dengan menyerang dan bertarung melawan bisu Senju. Di tengah-tengah pertarungan, bisu Senju sempat menceritakan sedikit mengenai kejadian 17 tahun yang lalu, mengenai kematian kedua orang tua Huku. Bahkan bisu Senju juga memberikan isyarat kalau dirinya adalah salah satu pembunuh yang menghabisi ayah Huku. Mendengar hal demikian, seketika Huku pun menjadi begitu murka dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang bisu Senju. Dengan gerakan yang sangat amat cepat, Huku menyerang ke arah bisu Senju sehingga terjadilah pertarungan yang begitu sengit. Dalam pertarungan itu, bisu Senju benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa dan merasa sangat sulit untuk menahan serangan Huku. Hingga akhirnya Huku berhasil menusuk lengan bisu Senju, yang mengakibatkan dia merasa kesakitan dan tak dapat pergi kemana-mana. Meskipun begitu, bisu Senju masih dapat melepaskan asap beracun ke arah Huku. Lalu ia segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa pergi melarikan diri. Sementara itu, Huku sama sekali tidaklah dapat mengejarnya karena ia nyaris tumbang gara-gara asap beracun itu. Ini sangat cepat masuk ke dalam tubuhnya. Untung saja Huku sempat untuk menggunakan metode penyembuhan dan racun-racun itu akhirnya berhasil keluar dari dalam tubuhnya. Di waktu yang sama, Tixinlan seketika menjadi begitu panik, sekaligus merasa kesal karena peta harta karun yang ternyata sebelumnya diam-diam diambil oleh Xiaoyu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.